sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat King Mi El Shaddai, saudara sekalian dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi dan pengajaran El Shaddai Ministry, masih di dalam kitab Mazmur. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sejenak kita bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih anugerah dan pertolonganmu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati dengan nafas kehidupan yang masih menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami berkarya, beraktivitas di tengah-tengah dunia ini, bahkan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Saat pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami, membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami. Kami mau mendengarkan suaramu, kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat El Shaddai Ministry. Firman Tuhan di pagi hari ini masih diambil dari kitab Mazmur. Dan pada saat ini kita akan membaca Mazmur 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul atau perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Dan tema atau judul firman Tuhan renungan kita di pagi hari ini adalah respon hati di balik doa. El Shaddai Ministry Mazmur 4 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 berisi doa Daud pada malam hari menjelang dia tidur. Daud menyadari bahwa apapun keadaan yang sedang dia hadapi tidak harus mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Ketika Daud mengalami pergumulan yang berat, kehilangan kehormatannya dan kemuliaannya, nama baiknya dinodai, dia difitnah, dia tetap datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya lewat puji-pujian dan ucapan syukur terhadap Tuhan. Karena Daud sadar betul bahwa Tuhan pasti mendengarkan ketika ia berseru. Dan Daud tetap memiliki keyakinan bahwa meskipun dia difitnah, hanya Tuhan yang tahu segala perbuatannya, baik ataupun tidak. Ketika musuh mencela dia, hanya Tuhanlah yang maha adil, yang mau mendengarkan dia, bahkan mau membenarkan Daud. Oleh karena itu, Daud kemudian datang kepada Tuhan dan Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan sebelum dia tidur. Dengan kerendahan hatinya,
Dia memohon belas kasihan Tuhan, menaikkan ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Daud di sepanjang hari yang dia lalui. Dan dia juga menyerahkan dirinya serta pergumulannya secara total kepada Tuhan. Daud yakin betul bahwa Tuhan sanggup memberikan dia kelegaan di balik kesesakan yang dia alami. Dalam pergumulan yang berat sekalipun, Daud tetap menjaga relasinya, hubungannya dengan Tuhan. Bahkan Daud mampu menasihati musuh-musuhnya. Tidak sedikit pun Daud memiliki niat yang jahat atau keinginan untuk membalas segala perbuatan musuh-musuhnya. Karena Daud sangat yakin Allah yang dia sembah adalah Allah pembelanya. Dan di akhir doanya, Daud pun membuat pernyataan bahwa hanya di dalam Tuhan dia mendapatkan ketentraman, keamanan saat dia akan membaringkan diri untuk tidur. Lalu sahabat LCD Ministry, saudaraku yang terkasih, jemaat King Mi El Shaddai, bagaimana dengan kita? Apakah semalam dalam kepenatan kita, ketika kita menghadapi banyak masalah, tantangan, tekanan, keputusasaan, entah itu di rumah, di kantor, di perusahaan, dalam pelayanan dan lain sebagainya, apakah kita tidak lupa datang kepada Tuhan untuk memuji Dia, menaikkan ucapan syukur, dan kemudian kita menceritakan betapa beratnya hari yang kita lalui atau hari yang kita jalani? Ataukah karena begitu lelah dengan aktivitas seharian sehingga kita langsung tertidur pulas dan kita lupa berdoa? Atau mungkin kita berdoa tetapi langsung ketiduran, anginnya pas bangun pagi, haleluya. Atau ketika kita menghadapi pergumulan berat sepanjang hari, kita tidak memiliki kerinduan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kita marah-marah, menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Atau ketika orang memperlakukan kita dengan tidak baik, mungkin menfitnah kita, lalu kemudian kita duduk semalaman tidak datang kepada Tuhan, tetapi menyusun strategi bagaimana caranya agar kita bisa membalas dendam kita kepada orang tersebut. Sahabat LCD Ministry, saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang Kristen bukanlah berarti kita menjadi orang-orang yang kebal, yang kalau diomongin orang, digosipin, dihina, difitnah, maka kita tidak akan tersentuh atau kita tidak bisa goyah. Wajar kalau kita memiliki reaksi terhadap masalah yang menimpa kita. Kita pasti akan marah ketika orang mulai memfitnah kita, menceritakan yang tidak benar. Kita akan mencari cara untuk membela diri kita. Sahabat LCD Ministry, saya mau katakan bahwa ketika saya dan saudara menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, bukan berarti kita terbebas dari perasaan sakit hati, perasaan kecewa, karena kita sudah sangat dewasa rohani. Namun hidup kekristenan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana merespon atau bagaimana respon kita saat kita berurusan dengan penghinaan, fitnah dari orang-orang di sekitar kita, bahkan terhadap masalah-masalah yang terjadi di depan kita. Respon kita pasti berbeda. Meskipun memang kita tidak kebal oleh masalah, namun pengenalan dan keyakinan kita akan pembelaan Tuhan membuat saudara dan saya tidak akan mengambil keputusan yang salah atau tidak akan membalas perbuatan mereka. Daud diperlakukan dengan tidak adil, kemuliaannya dinodai. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Pada saat kita mungkin dihina, pada saat mungkin kita mengalami pergumulan yang berat, saudara, itulah saatnya kita, saudara dan saya, mengenal Allah yang adalah kebenaran dan keadilan dengan lebih dalam lagi. Hidup kekristenan adalah mengenai hubungan. Hidup kekristenan adalah mengenai relasi dengan Tuhan
bukan urusan penyelesaian masalah. Banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang beribadah kepada Tuhan dengan motivasi supaya persoalannya dapat diselesaikan. Jadi Allah hanya menjadi semacam tambahan saja dalam kehidupan mereka, sementara hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Kekristenan bukan seperti itu. Saudara, kalau saudara mengharapkan kekristenan seperti itu, bahwa ketika saudara datang ke gereja, ketika saudara beribadah, ketika saudara datang kepada Tuhan, maka masalah saudara akan selesai, maka saya katakan engkau akan kecewa. Karena kekristenan akan membawa kita dalam penyangkalan diri. Kemudian kita bisa mengenal Allah dan mengikut Allah. Tetapi Allah juga bukan Allah yang acuh tak acuh, bukan Allah yang cuek, yang tidak akan memperdulikan kita. Ingat bahwa Allah Maha Tahu. Dia tahu segala persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud adalah bagaimana dalam hidup kita ini, melalui kejadian-kejadian, entah itu penghinaan, entah itu pergumulan yang berat yang terjadi atau yang disebabkan oleh orang-orang di sekeliling kita, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin mengenal Allah, termasuk melalui pengalaman-pengalaman yang sedang kita hadapi di sekitar kita. Mungkin reputasi kita sedang dirusak karena fitnaan orang-orang di sekitar kita. Mari belajar pada Daud. Daud memilih untuk tetap memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur. Kemudian Daud curhat sama Tuhan. Dia curhat habis-habisan sama Tuhan. Lalu saudara, ketika kita belajar dari Daud, apa yang dia dapatkan? Apakah ketika Daud curhat habis-habisan sama Tuhan, hari itu juga, detik itu juga masalahnya selesai? No, tidak. Masalah Daud tidak selesai ketika dia datang sama Tuhan, ketika dia berserah sama Tuhan, dan ketika dia curhat sama Tuhan. Bukan berarti masalahnya selesai, tetapi saudara, dia mendapatkan sukacita, ketentraman, sehingga dia dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman. Itu yang saudara dan saya butuhkan. Sukacita, ketentraman, kenyamanan saat membaringkan diri di dalam tidur malam kita. Sahabat El Shaddai Ministry, Jemaat King Mi El Shaddai, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan melalui doa, bukan berarti masalah kita tuntas, bukan berarti musuh-musuh kita langsung dibinasakan oleh Tuhan, bukan berarti semua masalah dan pergumulan hidup kita itu baik-baik saja. Tetapi respon hati kita saat kita menghadapi masalah jadi berbeda ketika kita datang kepada Tuhan lewat doa, ketika kita membawa masalah dan pergumulan kita melalui doa kepada Tuhan. Cara memandang masalah kita jadi berbeda karena kita percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk kita tidak memandang kepada besarnya masalah, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat El Shaddai Ministry, Jemaat King Mi El Shaddai, saudara yang diberkati oleh Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9 berkata begini, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Itu perkataan Tuhan pada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengalami pergumulan. Itu juga kiranya menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, sehingga saya dan saudara mampu merespon setiap masalah yang datang dan tidak larut dalam kesedihan, keputusasaan, bahkan dalam kemarahan. Daud begitu yakin bahwa Tuhan sanggup menolongnya, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Meski keadaan seperti tidak bersahabat, percayalah, Tuhan pun sanggup menolong kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. Meskipun mungkin seolah-olah kita terpojok, yakinlah kepada Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita sendiri dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita menghadapi masalah, menghadapi musuh. Ketika kita mau datang kepadanya melalui doa, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan selalu menopang kita, memberikan kita kasih karunia, sehingga saudara dan saya cakap menanggung setiap pergumulan hidup yang kita alami dengan tetap bersuka cita dan memiliki perasaan tentram, karena kita meyakini Dia akan selalu menopang kita, memberikan kita kasih karunia, sehingga saudara dan saya cakap dan dapat menanggung setiap pergumulan hidup, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, yang kita alami dalam keseharian kita. Mari belajar kepada Raja Daud. Mari kita mengalami sukacita dan ketentraman di dalam perlindungan Tuhan. Percayalah, di balik doa-doa kita, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita dengan tetap memandang kepada Tuhan dan memiliki respon hati yang benar saat mengalami pergumulan hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menutup renungan pagi kita di dalam doa, mari kita sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, dalam Yesus, karena hanya di dalam Yesus kita boleh memperoleh kekuatan dan kita boleh menjalani kehidupan kita dengan tetap bersemangat, bersukacita, karena Dialah penolong di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan
Puji Tuhan saudaraku, biarlah lagu ini boleh memberikan kekuatan bagi saudara dan saya bahwa Dia ajaib sanggup memberkati kita dan Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami ketika kami mengalami kepenatan, masalah dan pergumulan yang begitu berat. Firman-Mu mengajarkan kami untuk belajar dari tokoh Daud. Dia datang kepadamu ya Tuhan membawa masalah dan pergumulannya. Meskipun sangat berat, tetapi dia meyakini bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong, sanggup memberikan sukacita dan ketenteraman dalam kehidupannya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan juga sanggup memberikan kami sukacita, ketenteraman, bahkan damai sejahtera bagi kami ketika kami mengalami pergumulan yang berat. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan untuk itu kami mau mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah menyertai dan memberkati kami ketika kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah tangan kuat-Mu menopang kami, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat El Shaddai Ministry, Jemaat King Mi El Shaddai, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat berkarya. Jadikanlah Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kita, dan biarlah kehidupan kita senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.